Sahara, yang merupakan gurun terbesar di dunia, bukanlah sekedar bentangan pasir yang kita kenal hari ini. Sekitar 10 hingga 12 ribu tahun yang lalu, Sahara adalah sumber kehidupan yang melimpah. Ia adalah oasis raksasa surga tropis yang hidup, dengan sungai yang berkelok-kelok, danau yang mengkilap, serta hutan yang sangat lebat. Flora dan fauna seperti gajah, badak, dan bahkan kuda Nil berkeliaran dengan bebas. Sahara kala itu adalah wujud keindahan dan kesuburan, sebuah dunia yang dapat hampir tidak dipercaya jika melihatnya hari ini. Penelitian arkeolog telah menemukan fosil hewan-hewan yang dulu pernah hidup di Sahara, termasuk ikan, buaya, kuda Nil, dan bahkan badak. Ini merupakan bukti yang tidak terbantahkan bahwa Sahara dulunya pernah dipenuhi dengan air yang cukup untuk menopang hewan-hewan besar yang tidak mungkin untuk hidup di kawasan gurun yang kering serta tandus. Selain fosil, seni batu kuno tersebar di seluruh Sahara menunjukkan gambar-gambar yang menakjubkan tentang kehidupan di masa lalu. Ukiran batu yang ditemukan di pegunungan Aljazair, Mesir, dan Libya menggambarkan adegan perburuan kawanan sapi dan manusia yang berenang di sungai dan danau. Gambar-gambar ini adalah jendela menuju masa lalu, sebuah saksi bisu yang bercerita tentang zaman ketika gurun ini dipenuhi dengan padang rumput hijau dan air yang melimpah. Sekitar 10.000 tahun yang lalu, Sahara pernah memiliki danau raksasa yang disebut Danau Megachan, yang luasnya mencapai sekitar 400.000 km persegi, yang berarti lebih luas dari Inggris Raya. Danau ini merupakan salah satu badan air terbesar di dunia pada masanya, menyuburkan tanah di sekitarnya, juga memberi kehidupan bagi flora dan fauna yang tidak terhitung jumlahnya. Selain itu, citra satelit juga mengungkap jejak-jejak satelit sungai-sungai purba yang mengalir di bawah pasir Sahara, yang hal ini membuktikan bahwa dulunya air pernah mengalir dengan bebas melintasi gurun ini. Salah satu penemuan yang paling mencengangkan adalah Sungai Timeless, sungai purba yang pernah diyakini mengalir dari pegunungan tengah Afrika Utara hingga ke Samudra Atlantik. Meski sekarang sungai tersebut telah kering, tetapi ia menyisakan jejak yang tertinggal, seperti urat nadi yang membeku di bawah lapisan pasir. Tetapi Sahara yang dulu hijau, kini tinggal sebuah kenangan. Apa yang tersisa hari ini adalah pemandangan yang mengingatkan tentang betapa dahsyatnya perubahan alam. Perubahan itu dimulai sekitar 5.000 tahun yang lalu, ketika kekuatan alam tidak dapat terhindarkan mulai mengukir ulang lanskap ini. Perubahan orbit bumi yang dikenal dengan siklus melancipik mengubah sudut intensitas matahari yang jatuh di wilayah ini. Akibatnya musim hujan yang dulu memberikan kehidupan kini berkurang, lalu dengan perlahan Sahara mulai mengering, membiarkan rumput-rumput hijau memudar menjadi pasir. Pohon-pohon meranggas dan mati, kemudian sungai-sungai mengecil, hingga akhirnya menghilang ke perut bumi. Sementara itu, angin yang berhembus senantiasa menggerakkan pasir, serta debu yang semakin meluas, sehingga lautan Hiaju yang dulu pernah hidup, kini berubah menjadi lautan tandus badai pasir yang terus mengamuk, meratakan bukit dan lembah membentuk lautan bukit pasir yang bergelombang, seakan menjadi tanda bahwa Sahara tidak lagi menerima kehidupan. Mulanya, gurun Sahara tidak seluas hari ini. Perubahan iklim yang disebabkan oleh aktivitas manusia, seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan kerusakan ekosistem, mempercepat siklus kehancuran ini. Udara yang semakin panas dan gersang menciptakan badai pasir yang berputar membawa debu dan pasir sejauh ribuan kilometer mendarat di tanah-tanah yang masih hijau, lalu kemudian merampas kelembaban mereka dengan brutal. Setiap tetes air yang menguap, setiap pohon yang ditebang, dan setiap tanah yang digemburkan oleh hewan ternak membawa syara semakin dekat. Akhirnya, setiap tahun Sahara meluas sekitar 48 km ke selatan, melahap area subur, seperti monster kelaparan yang tidak pernah terpuaskan. Penggurunan menjadi musuh diam-diam yang meninggalkan kehancuran yang sangat dahsyat dan mengerikan.
Penggurunan adalah ancaman yang menghantui ekonomi negara-negara di sekitarnya, terutama yang bergantung pada pertanian dan peternakan. Air, sumber kehidupan yang paling vital, korban pertama yang diambil oleh penggurunan. Saat sungai-sungai telah mengering dan danau-danau telah lenyap, maka mata air tidak lagi memancarkan kehidupan. Lalu, kelangkaan air menciptakan efek yang domino yang menghancurkan, sebab tanpa air tanaman menjadi layu, ternak menjadi mati, dan manusia mulai sakit. Saat penggurunan telah menyebar dan tanah yang dulunya subur telah berubah menjadi hamparan kering, retak, dan tidak bernyawa. Tanah kehilangan untuk menahan air dan tidak mampu untuk menopang tanaman. Yang dulu tumbuh dengan subur, pohon-pohon menjadi mati, rumput layu, dan dengan mereka kehidupan yang bergantung pada tanah ikut terhenti. Hewan-hewan yang pernah menjadikan tanah ini sebagai rumah terpaksa mengembara mencari padang rumput baru atau menghadapi nasib tragis berupa kematian perlahan akibat kelaparan. Lebih dari itu, hilangnya vegetasi menyebabkan tanah menjadi lebih rentan terhadap erosi oleh angin atau air. Badai pasir pun menjadi lebih ganas, mengamuk dan menghancurkan apa saja yang dilalusnya. Akibatnya, ekosistem yang runtuh seketika seperti istana pasir yang tersapu oleh ombak membawa serta keragaman hayati yang tidak bisa dipulihkan. Arkayat yang hidup di pinggiran Sahara menjadi saksi bencana ini. Ladang-ladang mereka yang dulu memberikan hasil yang melimpah, kini berubah menjadi gurun kering, dan mata air yang dulunya menyejukkan kini hanya tinggal kenangan. Penggembala harus berjalan semakin jauh hanya untuk mencari padang rumput, dan petani mengulangi kegagalan panen yang berulang kali terperangkap dalam siklus kehancuran yang tidak berkesudahan. Negara-negara yang terletak di pinggiran Sahara seperti Chad, Mali, Niger, dan Sudan menghadapi krisis yang brutal yang tidak terhindarkan. Kekeringan yang panjang telah memicu kelaparan, kemiskinan, dan konflik atas sumber daya yang semakin menyusut. Badai pasir yang semakin menerpa menghalangi sinar matahari, menghancurkan tanaman, dan membawa penyakit yang menyebar seperti wabah yang tidak terlihat. Pada akhirnya, Sahara adalah kisah epik tentang perubahan dan evolusi, juga tentang kisah kehidupan yang tertahan di tengah kawasan gersang, bersuhu ekstrim, dan di tengah drama yang kelam ini ada upaya untuk melawan. Beberapa proyek seperti Green Wall atau dinding pohon yang akan membentang melintasi Afrika adalah usaha terakhir untuk menghentikan penyebaran gurun yang sangat menakutkan ini, dan demikian hanya waktu yang dapat menjawab. Apakah kita dapat menghentikan atau Sahara akan terus melahap dunia?